Nentu pilih orang drone, kita tanya oleh Rasulullah, seorang pungo yang sebenarnya pungo. Al-majnun hakul majnun. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa orang gila yang sebenarnya gila adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sombong, orang yang memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, orang yang selalu membusungkan dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita memandum mampu melangkahkan kaki kita bak rumah Allah yo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kehidupan kita yo, memberikan petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kita yo, sehingga cita-cita kita yo, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mampu kita capai. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Orang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Oleh karenanya sidang jamaah yang ulun tuan muliakan, di dalam kesempatan khutbah Ba'uro yang mulianya, izinkan khatib menyerukan, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, melaksanakan amal-amal soleh, hablum minallah dan hablum minan nas. Sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, gedanyo tente punya kekurangan. Oleh karenanya gedanyo sabi-sabi geyu untuk melakukan muhasabah. Sidang jamaah yang ulun tuan muliakan, dalam kaitannya dengan surat Al-Asri muno, Ba'thiuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekumpulan orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang berkumpul itu, "Pakan urang drone mesapat bak tempatnya? Karena apa kalian berkumpul di sini?" Lalu di antara sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, naurung pungo, dia sedang mengamuk. Ya Rasulullah, ada orang gila, dia sedang mengamuk." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekalan urangnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat,
Dia bukan gila. Dia bukan al-majnun, tapi dia sedang mengalami musibah. Dia sedang sakit atau al-mubtala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang gila yang sebenarnya gila?" Nentu pilih orang drone, ketanya oleh Rasulullah, seorang pungo yang sebenarnya pungo. Al-majnun haqqul majnun. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa orang gila yang sebenarnya gila adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Orang yang memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Orang yang selalu membusungkan dadanya. Orang yang kejahatannya membuat orang tidak aman. Orang yang kebaikannya tidak diharapkan oleh orang lain. Dan orang yang senantiasa mengharapkan surga Allah, tapi dia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang gila yang sebenarnya gila, gekili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang ini, dia sedang sakit, dia sedang mendapat musibah. Mungkin di antara bertanya, kenapa Rasulullah tahu? Jangankan manusia, zaman pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Tanda-tanda zaman pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui. Oleh karena itu ada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu diawali dengan sayati ala zamani, akan datang satu zaman. Jadi jangankan manusia, zaman pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menandainya, apalagi orang ubudhatnya. Ubudhat banyak urang. Oleh karenanya para sahabat tercenung wate gedega apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata al-majnun haqqul majnun, urang pungo yang sebenarnya pungo adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sombong, orang yang selalu membusungkan dadanya, orang yang berharap surga Allah tapi senantiasa berbuat maksiat kepadanya, orang yang kejelekannya membuat orang tidak aman dan kebaikannya tidak pernah diharapkan oleh orang lain. Sidang jamaah yang ulun tuan muliakan, sebahagian orang Arab menyebutkan majnun kadang-kadang untuk orang yang kesurupan, untuk orang-orang yang kerasukan jin. Oleh karena itu kata al-majnun itu berasal dari kata jannat. Artinya menutupi. Itu sebabnya garden dalam bahasa Inggris itu disebut dengan jannat. Kalau taman itu namanya park. Jadi beda taman dengan kebun. Sabanci lagi dayo, tak jauh belang. Tak kalian padi, tak jauh lampuh. Tak kalian bak kaya. Kebun itu tidak ada di depan rumah. Yang ada di depan rumah itu namanya taman. Makanya dalam bahasa Inggris disebut dengan park. Atau kadang-kadang ya park itu bisa maknanya bisa macam-macam. Ya, tempat menetap, ya, atau park dalam arti luas. Tapi orang Inggris tidak menyebut ya garden itu dengan taman. Garden itu adalah kebun. Itu sebabnya kenapa kemudian kebun juga disebut dengan jannat. Karena kebun biasanya ada bak kaye. Bak kaye itu tinggi-tinggi. Pohon itu tinggi-tinggi. Sehingga dia menutupi kita dari sinar matahari. Oleh karena itu orang yang majnun, haqqul majnun, adalah orang yang memiliki akal. Tapi akalnya ditutupi oleh hawa nafsu. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dia punya akal. Tapi akalnya ditutupi oleh hawa nafsu. Sehingga dia tidak bisa lagi menilai kebenaran. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Sementara para sahabat menyebut orang-orang yang perilakunya abnormal dengan al-majnun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka adalah orang yang sedang mendapat musibah, orang yang sedang sakit. Manpakan lagi urung pungo, manpakan urung yang kadang-kadang lagi urung kemasukan jin dan sebagainya.
kadang-kadang sedikit membahayakan orang, itu adalah teknik. Teknik menyelamatkan dirinya, teknik untuk melarikan dirinya dari kesedihan yang sangat dalam, dari peristiwa yang menyakitkan. Itu adalah teknik. Oleh karena itu, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, bisa jadi kenapa dia begitu mengalami kenyataan yang sangat menyakitkan. Bisa jadi karena ada orang yang dicintainya telah berpisah dengannya, atau dia kehilangan harta yang dijaganya selama ini, atau dia dikhianati oleh sahabatnya, oleh temannya. Oleh karena itu, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, Nabi Muhammad SAW melihat orang itu sebagai orang yang patut untuk kita bantu. Sementara orang-orang yang tanyo anggap majnun, orang majnun itu memang harus kita jauhi. Sementara al-mubtala, orang yang mendapat musibah, itu harus kita dekati, harus kita tolong, harus kita kasih jalan keluar agar dia tidak mengalami guncangan yang berat. Sidang jamaah yang Tuhan muliakan, barangkali kita matang ingat, di tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang sangat sedih, sehingga disebut waktu itu adalah Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pamannya Abu Talib meninggal dunia. Kenapa? Karena istri yang selama ini bersama dia selama 28 tahun meninggal dunia. Dengan kata lain, pendanaan dakwah yang selama ini ditopang oleh Khadijah, meninggal orangnya. Dakwah yang selama ini ditopang secara politis oleh Abu Talib, meninggal orangnya. Sehingga Rasulullah SAW sedih, sangat sedih. Tidak ada kesedihan pada waktu itu, sehingga kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menjalankan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat kekasihnya di dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat kekasihnya mengalami guncangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala undang Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Melihat Allah, melihat isi neraka, melihat isi surga, bertemu dengan para nabi untuk menghiburnya. Rasulullah SAW ditakziahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menancik dalam kehidupan kita, dah orang meninggal sampai kita tajak mendoa. Tajak hibur, tak mendoa. Mudah-mudahan ahlul bait diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa gedanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menenangkan jenazah yang ada di alam barzah. Oleh karena itu, itulah tugas kita. Datang bau orang meninggal, bau orang mati, tamu doa, alihnya tahibur, sehingga kemudian orang itu tidak mengalami guncangan. Bayangkan sidang jamaah yang ulun tuan muliakan, menyegetanya hana tak lakukannya, bisa jadi dia dalam kesendirian mengalami guncangan. Wate ban-ban alir tsunami, ban-ban alir tsunami, long kalen, letha urung-urung tuha yang gada hani, yang gada hinang, lagi urung pungo, idu ke rumah, temenung, tanyo lewat pihan itu, karena pandangannya kosong, karena dia teringat dengan anaknya yang dibawa oleh gelombang tsunami. Jadi orang kalau mengalami guncangan, maka dia adalah al-mubtala, bukan al-majnun. Bukan orang gila, tapi orang yang mendapat musibah. Orang seperti itu harus kita datangi, kita tolong, kita ringankan bebannya, dan kita kasih jalan keluar. Menyahana tak tulung, menyahana tak hibur, menyahana tak datangi, bisa jadi dia menjadi guncang. Oleh sebab itu menyetajak bak jalan kakap, hana pegahinan, rumah sakit urung pungo, hana. Ke rumah sakit urung pungo ini, rumah sakit jiwa. Karena orang yang dikasihinya hilang, meninggal. Karena pekerjaannya hilang, jiwanya terguncang. Sehingga dia perlu didatangi, dinasihati, dihibur, dikasih doa. Bukan saja untuk ahlul bait, tapi juga untuk orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu sidang jamaah yang ulun muliakan, orang yang keneng bala, perle, tak dekati. Karena memang manusianya harus menyadari hal ini. Lalu kenapa
Rasulullah SAW mengatakan, al-majnun hakul majnun. Dan salah satu ciri orang majnun, al-majnun hakul majnun itu adalah orang takabur. Takabur, sombong. Bahkan iblis diusir dari surga. Aba wastakbar. Dia enggan sujud kepada Adam. Wastakbar. Dia sombong kepada Allah. Dan mengatakan, Adam diciptakan dari tanah. Aku diciptakan dari api. Itulah yang menyebabkan dia terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sombong, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, dia akan tidak sadar, dia lupa bahwa dia berasal dari nutfah dan akan menjadi bangkai, zifah. Dari nutfah menjadi zifah, akan menjadi bangkai. Orang takabur lupa bahwa dia berasal dari nutfah dan akan menjadi bangkai. Orang sombong itu akan mengubah kedudukannya, akan mengubah keturunannya, akan mengubah kekayaannya menjadi tirai bajai yang kemudian membuat dia jauh dari orang lain. Oleh karena itu, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, mengingatkan Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika di dalam hati seseorang itu memiliki zarah, sebutir kesombongan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Oleh karena itu, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, di dalam kesempatan akhir tahun ini, marilah kita sama-sama untuk menghisap diri kita. Karena takabur itu akan menjauhkan dan membuat kita tidak bisa mencium bau surga. Bahkan sidang jamaah yang Tuhan muliakan, karena tadi orang takabur itu telah mengubah kedudukannya, telah mengubah keturunannya, telah mengubah kekayaannya menjadi tirai baja yang kemudian dia merasa berbeda dengan orang lain. Ketika ada orang kecil, bawahan kita, memberikan nasihat kepada kita, kita tolak karena dia orang kecil, karena dia bawahan kita. Itu takabur. Begitu juga mungkin orang di rumah, anak kita dibi nasihat kita, diberi pengingat badanya, tapi kemudian kita abaikan karena kita menganggap dia anak kecil, dia bawahan kita. Begitu juga sidang jamaah yang Tuhan muliakan, ketika kita dekat dengan orang-orang besar, maka kita perlu diistimewakan, kita perlu dibesarkan karena kita merasa dekat dengan orang-orang besar. Itu adalah takabur. Karena gedanya ona ilme, maka kita rendahkan orang yang tidak punya ilmu. Karena kita kaya, kita rendahkan yang miskin. Karena kita punya kedudukan, kita rendahkan orang yang tidak punya kedudukan. Getanyo merasa bahwa getanyo lah yang membusungkan dada, menyengkengke hana madum, menyengkengke pubut hana madumnya. Itulah orang al-majnun, hakul majnun, suka membusungkan dada. Merasa bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dialah pelakunya, dialah otaknya, sementara yang lain tidak berguna. Oleh karena itu, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang punya keturunan lebih, orang-orang yang punya kedudukan, itu berpotensi menjadi sombong. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu bisa menjadi sombong, tagut, ar-ra'ustagna, ketika dia melihat dirinya lebih, keturunannya lebih, kedudukannya lebih, kekayaannya lebih, ilmunya lebih, ibadahnya lebih. Dia merasa lebih dalam beribadah, sehingga orang yang sedikit ibadahnya dia cemoohkan. Orang yang berbeda dengan dia sebut dengan berbagai macam julukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sidang jamaah yang Tuhan muliakan, inilah yang patut untuk kita renungkan bersama. Jangan sampai kemudian ada takabur di dalam diri kita. Apalagi kepada orang-orang yang sedang berkuasa. Tapi ingat, orang-orang yang sedang berkuasa, kadang-kadang karena berbeda pendapat, dia gebuk orang yang berbeda itu. Oleh karena sidang jamaah yang Tuhan muliakan, marilah dalam kesempatan khutbah Jumatnya, kita merenungkan perjalanan hidup kita, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Asr, bahwa sesungguhnya
manusia di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang rugi dalam pandangan khatib pribadi adalah orang-orang al-majnun, hakul majnun, orang gila yang sebenarnya gila. Karena itu jangan sampai ada satu sifat orang gila sebenarnya gila di dalam diri kita. Karena satu saja ada, satu saja dalam tubuh dia, maka katanya layak menyandang al-majnun, hakul majnun, orang gila yang sebenarnya gila. Mari menyambut tahun 2020 deh. Katanya tak singkirkan hal-hal yang membuat kita menjadi sombong. Dan biasanya orang-orang sombong adalah orang-orang yang tidak beriman seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti di yaumil hisab kelak ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjihad, maka Allah nafikan, Allah tolak jihadnya karena dia berjihad ingin disebut pahlawan. Ketika ada orang hidup di dunia menyumbangkan hartanya, Allah tolak dan Allah masukkan ke dalam neraka karena dia ternyata menyumbangkan hartanya ingin disebut dengan dermawan. Kemudian ada juga orang ahli ibadah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena ternyata dia beribadah ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin kemudian disebut-sebut oleh manusia. Inilah yang kemudian orang-orang yang rugi kelak insyaallah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sidang jamaah Jumat yang ulun tuan muliakan, khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi ulun tuan khatib pribadi, kalau boleh untuk sidang jamaah yang berhadir ba'uro yang mulianya.